Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Gua harapkan tetap sehat, semangat, dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun. Tetap jaga jarak ya, supaya kita tetap sehat sambil menunggu pembelajaran tatap muka akan segera kita mungkin lakukan Juli, yaitu pada pelajaran baru. Baik, untuk pelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia yaitu tentang masih lanjutan tentang drama. Minggu lalu kita sudah belajar membuat naskah drama dari pengalaman kita sendiri di sekitar kita, atau mungkin juga kalau nggak ada pengalamannya bisa melalui cerpen atau dongeng yang kita ubah menjadi sebuah naskah drama. Dan Ibu lihat sudah banyak yang mengerjakan, tapi masih banyak juga anak-anak yang belum kerjakan. Ibu harapkan masih tetap dikerjakan karena nilai-nilai itulah yang menjadi acuan untuk nilai kamu nanti untuk kenaikan kelas. Jadi jangan bermalas-malas, kerjakan terus ya. Lanjutannya sekarang yaitu mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Bagaimana kita bisa melihat isi drama? Ya tentu saja apabila kita sudah membaca dramanya, naskahnya, kita memahami, baru kita bisa menentukan apa sih isi drama yang tersirat, baik yang tersurat dalam naskah tersebut. Kemudian dari segi kebahasaannya tentu kita banyak mengerti tentang fitur-fitur kebahasaan dalam drama. Dia bisa menggunakan konjungsi, seperti di sini adalah konjungsi kronologis. Kemudian bisa menggunakan kata sifat, cantik, cantik, besar, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, kamu, ada kata ganti orang ketiga, dia, dan mereka. Nah, itulah fitur-fitur kebahasaan yang ada di dalam drama. Nah, sekarang bagaimana cara memahami teknik atau langkah-langkah pementasan drama? Tentu ada dua ya. Yang pertama yaitu memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana karakter tokoh yang akan kita perankan, maka ya gak sesuai. Kemudian dikatakan dengan istilah keramagung. Keramagung itu adalah suatu lakon yang mau dilakukan tanpa diucapkan. Satu contoh misalnya di dalam drama ada dialognya, kemudian ada di dalam kurung yang dikatakan dengan menangis misalnya di dalam kurung. Ya kita tidak membacakan menangis, tapi kita melakonkan menangis. Kemudian maju ke depan misalnya dalam kurung yang dikatakan dengan istilah keramagung itu diperankan. Jangan kita ucapkan maju ke depan, tapi kita perankan maju ke depan. Nah, itulah yang dikatakan dengan memahami naskahnya dan karakter tokohnya. Jadi yang di keramagung itu dalam arti istilah naskah yang di dalam kurung yang tidak perlu diucapkan tapi cukup diperankan. Kemudian yang kedua yaitu memerankan tokoh dengan memperhatikan lafal. Ya, lafal ini adalah kunci utama. Kalau kita bicaranya tidak jelas, maka orang yang menonton tidak mengerti apa yang kita katakan. Jadi yang dikatakan dengan lafal tadi, mengucapkan kata-kata itu dengan bunyi yang jelas sehingga orang bisa mengerti apa yang kita lakonkan atau kita perankan melalui kata-kata itu. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi itu naik turunnya atau istilah dikatakan dengan lagu kalimat. Naik turunnya itu ya sesuai dengan permintaan di dalam naskah. Kalau dia kalimat berita ya datar saja. Tapi kalau kalimat perintah, pergi kamu, ambil itu misalnya, nah itu adalah perintah jelas. Kalau misalnya dia kalimat tanya, mau kemana gitu. Jadi kelihatan intonasinya. Kalau dia bertanya naik, kalau dia perintah lebih condong kepada seru. Kemudian kalau dia kalimat berita dia mendatar. Kemudian yang ketiga yaitu ada nada atau tekanan. Ya, kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kadang-kadang mungkin kita bisa menekan sesuai dengan naskah yang ada, mungkin lembut. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan naskah yang ada di dalam naskah itu, baru kita perankan. Gitu cara memerankan. Kemudian ada yang dikatakan dengan mimik. Nah, ini yang paling utama lagi mimiknya. Kalau kita misalnya memerankan mimik sedih dalam naskahnya, ya kita harus sedih. Kalau menangis ya menangis. Coba kita kembali ke salah satu tokoh yang kita lihat di dalam drama, mungkin melalui televisi. Mungkin
Kalau kita lihat salah seorang tokoh yang bisa menangis, bisa menderita, padahal dia sendiri nggak pernah menderita, nggak pernah menangis dalam hidupnya, tapi dia bisa memerankan. Dia bukan sebagai dirinya sendiri, tapi dia bisa memerankan peran yang dibuat dalam drama tersebut, sehingga membuat orang tertarik larut dalam penderitaan kalau dia dalam menangis. Yang terakhir yaitu ada gerak-gerik atau gestur tubuh. Jadi harus ada gerak-geriknya sesuai. Kalau misalnya mengangguk, ya mengangguk. Kemudian kalau kadang juga bisa menggigit jari. Nah itu adalah yang dikatakan dengan gerak-gerik. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara mendemonstrasikan sebuah naskah drama. Setelah kita tadi memahami naskahnya, kita pahami dulu sehingga kita bisa menekankan di mana ada lafalnya, di mana intonasi, di mana nada dan mimik serta gerak-gerik. Untuk buku kita halaman 267, coba dibuka halaman 267 di sini. Setelah tadi kita bisa memerankan tokoh dalam memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada, mimik dan gerak-gerik. Tugas di sini, perankanlah naskah drama di bawah ini atau teks drama yang telah kamu susun dalam bab sebelumnya. Nah, dalam bab sebelumnya kita sudah membuat drama berdasarkan pengalaman kita, ya. Bersama beberapa orang teman, perhatikanlah penghayatan, pelafalan, intonasi, mimik, dan aspek pementasan lainnya. Pergunakan pula properti yang bisa mendukung pementasan kelompok itu. Nah, di sini kita yang sulitnya karena kondisi pembelajaran jarak jauh. Kita mau memerankan drama yang kita buat, baik itu yang ada di buku, sulit karena kita sekarang masih pembelajaran jarak jauh. Kalau kita melalui Google Meet juga begitu, karena kita belum bisa membagi siapa yang ini, siapa yang ini. Sehingga menurut Ibu sangat sulit untuk memerankan drama ini secara langsung. Bagaimana ya untuk mungkin pertemuan berikutnya setelah kita tetap muka baru kita bisa memerankan drama ini sesuai dengan yang diminta di dalam buku ini. Untuk itu, Anda boleh mengerjakan halaman 267. Setelah membaca drama Si Kabayan, kalian boleh melihat unsur-unsur drama saja. Unsur-unsur pembangun drama itu kira-kira latarnya apa, temanya apa, pesannya apa. Saya rasa itu saja yang kalian kerjakan. Jadi bukan memerankan, tapi mencari unsur intrinsik dalam drama itu pada halaman 267 dengan judul Si Kabayan. Bagaimana kira-kira anak-anak? Sudah mengerti ya? Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukup mengerti bagaimana cara mendemonstrasikan sebuah drama, tapi di dalam tugas kita justru menentukan unsur intrinsiknya saja. Dengan demikian kalian harus kerjakan terus pekerjaan kalian. Di halaman 267 ini kalian mengerjakan unsur intrinsiknya, tidak memerankan karena kondisi kita tidak bisa bertatap muka. Dengan demikian untuk materi kita hari ini sampai di sini. Kerjakan di GCR. Bagi yang belum subscriber silahkan subscriber. Jangan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu anak-anak. Selamat pagi.